Huran, yang terletak di sekitar Suriah, dihuni oleh masyarakat dengan kehidupan yang beragam. Di antara mereka, hiduplah seorang nabi pilihan Allah, Nabi Ayyub alaihissalam, yang diutus untuk mengajak penduduk tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang pria yang tampan, dengan tubuh yang sehat dan kekuatan fisik yang luar biasa. Ia memiliki keturunan yang banyak, yakni 12 anak laki-laki yang semuanya saleh. Istrinya, Rahma binti Afratsim bin Yusuf bin Yakub, adalah sosok wanita yang setia, penuh cinta, dan selalu mendampingi Nabi Ayyub dalam setiap keadaan. Dari segi materi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kekayaan yang melimpah kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Ia memiliki tanah yang luas di daerah Basniah, wilayah negeri Huran. Tidak hanya itu, ternak-ternaknya yang meliputi unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing memenuhi padang-padang penggembalaannya. Rumahnya yang besar menjadi tempat berlindung bagi banyak orang, termasuk para pembantunya. Di halaman rumah Nabi Ayyub alaihissalam yang luas, seorang pembantu tengah berbincang dengan temannya sambil menyelesaikan pekerjaannya. Mereka membawa karung-karung gandum untuk disimpan di gudang. "Alhamdulillah, aku bersyukur bekerja di rumah ini," ujar Fulan dengan penuh semangat. "Tidak pernah sekalipun Tuan Ayyub menahan hak kita. Setiap bulan, upah kita selalu cukup untuk kebutuhan keluarga." Temannya mengangguk sambil tersenyum. "Benar sekali, Fulan. Bahkan jika ada yang sakit di antara kita, beliau tidak ragu memberikan bantuan lebih. Apalagi soal makanan, aku yakin tidak ada seorang pun di rumah ini yang pernah merasa kelaparan." Tiba-tiba, seorang pembantu perempuan datang membawa sekeranjang roti. "Kalian berbicara tentang Tuan Ayyub?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Aku setuju dengan kalian. Beliau bahkan pernah memberikan gandum tambahan untuk keluargaku saat musim panen tidak begitu baik tahun lalu." Ketiganya tertawa kecil, saling berbagi cerita tentang kedermawanan majikan mereka. Memang bekerja di bawah Nabi Ayyub alaihissalam adalah sebuah anugerah. Ia tidak hanya memperlakukan mereka dengan baik, tetapi juga memastikan mereka sejahtera, dan Nabi Ayyub senantiasa mengumpulkan orang-orang sekitar. Lalu beliau berdakwah mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil membagikan makanan hasil panennya yang melimpah. Di luar rumahnya, masyarakat Huran juga merasakan dampak dari kedermawanan Nabi Ayyub alaihissalam. Setiap kali musim panen tiba, ia selalu menyisihkan sebagian besar hasil panennya untuk dibagikan kepada anak-anak yatim, janda-janda miskin, dan kaum duafa. Pada suatu pagi, di sebuah pasar kecil di Huran, seorang lelaki tua tengah berbicara dengan temannya. "Aku tidak tahu bagaimana nasib keluargaku tanpa bantuan Ayyub," ujarnya dengan nada haru. "Beberapa bulan lalu, aku kehilangan pekerjaanku, dan anak-anak kami hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam memberikan kami makanan yang cukup hingga sekarang." Temannya mengangguk setuju. "Aku pun begitu. Aku seorang Ibnu Sabil, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Ketika aku datang ke rumahnya, beliau menyambutku seperti tamu istimewa. Aku diberikan makanan, tempat menginap, bahkan bekal untuk melanjutkan perjalanan." Di sudut lain pasar, seorang janda tengah berbincang dengan beberapa wanita. "Anakku sakit parah minggu lalu," cerita janda tersebut. "Aku tidak punya uang untuk membayar tabib. Tapi setelah aku meminta pertolongan kepada Tuan Ayyub, beliau segera mengirim tabib ke rumahku dan menanggung semua biayanya." Para wanita itu mendengarkan dengan penuh kekaguman. Mereka semua sepakat bahwa keberadaan Nabi Ayyub alaihissalam adalah rahmat besar bagi seluruh masyarakat Huran. Di sore hari yang tenang, Nabi Ayyub alaihissalam duduk bersama keluarganya di ruang utama rumah mereka. Rahmah, istrinya, menyiapkan teh sambil sesekali tersenyum mendengarkan anak-anak mereka berbincang. "Ayah," ujar salah seorang putranya, "mengapa ayah selalu memberikan sebagian besar kekayaan kita kepada orang lain? Tidakkah itu akan mengurangi harta kita?" Nabi Ayyub alaihissalam tersenyum lembut. "Anakku, ketahuilah bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memberikan kepada mereka yang membutuhkan, itu bukan mengurangi, tetapi justru menambah keberkahan dalam hidup kita." Rahmah mengangguk setuju. "Ayahmu benar, anakku. Aku selalu merasa tenang dan bahagia melihat bagaimana bantuan kita mampu mengubah kehidupan orang lain.
Anak-anak mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh orang tua mereka. Huran pada masa itu adalah daerah yang subur dengan dataran luas dan padang rumput hijau. Penduduknya hidup sederhana, tetapi sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kekeringan atau gagal panen. Namun keberadaan Nabi Ayub alaihissalam membawa harapan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Setiap pagi masyarakat akan melihat aktivitas di rumah Nabi Ayub alaihissalam. Para pembantunya sibuk mengurus ternak, sementara petani yang bekerja di ladangnya datang untuk melapor hasil panen. Di tengah kesibukan itu, Nabi Ayub alaihissalam selalu menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan. Kehidupan Nabi Ayub alaihissalam sebelum ujian besar datang adalah cerminan dari hamba Allah yang penuh rasa syukur, dermawan, dan peduli terhadap sesama. Ia tidak hanya menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana, tetapi juga menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Huran. Kekayaan yang melimpah tidak membuatnya sombong, melainkan semakin menundukkan hatinya untuk berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu mereka yang membutuhkan. Kisah ini adalah pelajaran berharga bagi siapa saja, bahwa kekayaan sejati terletak pada keimanan dan kepedulian terhadap sesama, sahabat umat Muslim. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai. Setelah berulang kali gagal menggoda Nabi Ayub alaihissalam, setan menjadi frustasi. Dalam kesombongannya, ia memberanikan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap mendapatkan alasan atas kegagalannya. Setan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sujudnya adalah sujud kepatuhan, bukan ketaatan. Ia berkata dengan nada kesal, "Ya Rabb, sungguh aku telah mencoba segala cara untuk menggoda hamba-Mu, Ayub, namun ia tidak pernah goyah." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui bertanya kepada setan, "Apa yang membuatmu tidak mampu menggoda hambaku Ayub?" Setan mulai menjelaskan dengan nada penuh dalih dan kelicikan. "Bagaimana mungkin aku berhasil menggoda Ayub, ya Rabb? Engkau telah memberinya segalanya. Tanah yang luas, hasil panen yang melimpah, dan ternak yang tak terhitung jumlahnya. Ia hidup dalam kemewahan, memiliki emas yang menumpuk, serta rumah besar yang dipenuhi dengan makanan dan minuman. Aku mencoba menyusupkan rasa cinta berlebihan kepada hartanya," kata setan. "Aku berharap ia akan menjadi tamak dan melupakan syukur. Namun setiap kali aku mendekatinya, ia justru mengucapkan doa penuh syukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku rezeki tanpa batas." Setan berjalan mondar-mandir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah mencoba menegaskan argumennya. "Bukan hanya itu ya Rabb," lanjutnya, "engkau juga memberinya keturunan yang syaleh. 12 anak laki-lakinya adalah pemuda yang sukses dan patuh kepada ayah mereka." Setan melanjutkan, "Aku mencoba menyerang anak-anaknya. Aku berbisik kepada mereka untuk melawan ayah mereka atau saling bertengkar. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah semakin mempererat hubungan satu sama lain dan mendukung ayah mereka dengan penuh cinta." Ia menghentikan langkahnya sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, tetapi penuh dengan hasad. "Dan istrinya, Rahmah, wanita itu terlalu sabar. Ia selalu mendukung Ayub, bahkan ketika aku mencoba menyusupkan rasa lelah dan keraguan dalam hatinya, ia malah semakin mencintai suaminya dan berdoa kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menguji para hambanya. Tak terkecuali Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengambil karunia yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam satu persatu. Apa saja nikmat yang diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujian pertama. Telah disebutkan sebelumnya, Nabi Ayub alaihissalam memiliki banyak harta. Bukan cuma itu, Nabi Ayub alaihissalam juga mempunyai banyak hewan ternak yang membuatnya menjadi satu-satunya orang dengan jumlah ternak terbanyak. Di dataran luas negeri Huran yang dahulu makmur, rumah besar Nabi Ayub alaihissalam kini menjadi kenangan. Tanahnya yang dulu membentang sejauh mata memandang kini tandus, diserang hama, tidak lagi dipenuhi oleh hamparan hijau kebun-kebun subur. Padang tempat ribuan ternak merumput telah sunyi.
Ujian besar menimpa Nabi Ayub alaihissalam dan kekayaannya yang dahulu melimpah kini lenyap dalam sekejap. Panen yang gagal dan hewan ternak yang mati. Musim panen tahun itu membawa duka. Ladang gandum yang biasanya dipenuhi bulir tiba-tiba layu akibat serangan hama yang tidak terduga. Penduduk sekitar yang biasanya datang membantu panen pun berhenti datang karena hasil bumi tidak mencukupi. Tidak hanya itu, dalam waktu singkat, wabah penyakit menyerang ternak Nabi Ayub alaihissalam. Satu persatu unta, sapi, keledai, kambing, dan kuda yang dahulu memenuhi kandangnya mati bergelimpangan. "Apa yang terjadi, Tuan Ayub?" tanya salah satu pembantunya dengan wajah penuh kebingungan. "Aku tidak tahu. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersabar," jawab Nabi Ayub dengan tenang, meski dalam keadaan sulit. "Wabah ini begitu cepat menyebar, Tuan. Tidak ada yang tersisa," kata pembantunya sambil memandangi bangkai ternak yang terhampar di depan matanya. Nabi Ayub alaihissalam terpaksa menjual tanahnya yang luas untuk membayar gaji para pekerja yang telah lama membantunya. Para pembantu yang biasanya bekerja dengan penuh semangat, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pada suatu sore yang kelabu, Nabi Ayub alaihissalam mengumpulkan para pembantunya di halaman rumah. Angin dingin berembus, membawa bau sisa-sisa panen yang gagal. "Saudara-saudaraku, aku memanggil kalian untuk menyampaikan sesuatu," ujar Nabi Ayub dengan suara lembut tetapi tegas. "Aku telah berusaha mempertahankan semuanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ujian ini untukku. Aku tidak lagi memiliki apa-apa untuk menggaji kalian ke depannya. Carilah pekerjaan baru untuk melanjutkan kebutuhan hidup kalian." Wajah para pembantu berubah suram. Mereka saling pandang, tidak percaya bahwa keadaan bisa berubah secepat ini. "Tuan Ayub," kata salah seorang pembantu perempuan dengan mata berkaca-kaca, "kami tahu ini bukan salah Anda. Anda selalu baik kepada kami, memberi lebih dari yang kami butuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memulihkan keadaan Anda." "Amin," sahut para pembantu lainnya serentak. Malam itu di bawah cahaya bulan yang redup, beberapa pembantu berkumpul di dekat sebuah gubuk kecil yang kini menjadi tempat tinggal Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya. Mereka saling berbincang, mengenang kebaikan hati Nabi Ayub. "Dulu, setiap kali aku kesulitan membayar obat untuk anakku, Tuan Ayub selalu memberiku uang tanpa ragu," katanya, suaranya bergetar. "Benar," tambah temannya. "Ia tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Bahkan ketika ia tahu panennya mulai gagal, ia tetap membayar kita tepat waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memulihkan hartanya." "Aku yakin Tuan Ayub tidak pantas mengalami ini," ujarnya salah satu pekerja lainnya. "Namun, kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama," katanya dengan nada penuh keprihatinan. "Kita harus mencari pekerjaan di tempat lain." Dia pun mengangguk sambil mengusap air mata. "Tapi aku akan selalu mendoakan agar Tuan Ayub bisa bangkit kembali." Tidak hanya para pembantu yang perlahan meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, tetapi juga kerabatnya yang dulu sering datang bertamu ke rumah megahnya. Kini, ketika Nabi Ayub alaihissalam tidak lagi memiliki apa-apa, rumah kecilnya terasa sunyi. Hanya Rahmah, istrinya yang setia, yang terus mendampinginya. Pada suatu hari, seorang kerabat datang untuk berpamitan. "Ayub, aku sudah mendengar kabar tentang semua ini. Maafkan aku tidak bisa banyak membantu," kata kerabat tersebut dengan nada canggung. "Aku tidak meminta bantuanmu," jawab Nabi Ayub alaihissalam dengan senyum penuh ketenangan. "Aku hanya meminta doa agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun dalam hati, kerabat tersebut merasa lega bisa pergi tanpa membawa beban. Meskipun segala hal telah hilang dari hidupnya, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia tahu bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambilnya kembali. "Suamiku," kata Rahmah pada suatu malam, ketika mereka duduk di dekat api kecil di dalam gubuk mereka. "Bagaimana kau bisa tetap tenang sabar di tengah semua ini?" Lalu Nabi Ayub dengan lembut menjawab, "Aku tahu bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, Rahmah. Aku hanya penjaga sementara. Ketika ia memutuskan untuk mengambilnya, tugasku adalah bersabar dan tetap bersyukur." Malam itu, di bawah bintang-bintang yang terang, Rahmah berdoa dalam hati
agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada suaminya dan keluarganya untuk melewati ujian ini. Kehilangan harta dan teman-teman di sekelilingnya tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam kehilangan iman. Ujian besar ini justru memperlihatkan betapa kuatnya keyakinan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabarannya menjadi contoh abadi bagi umat manusia tentang bagaimana menghadapi cobaan dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan. Di tengah kemiskinan dan kesendirian, Nabi Ayub tetap berdiri kokoh sebagai hamba yang setia kepada Tuhannya. Setelah kebangkrutan kekayaan dan harta benda Nabi Ayub alaihissalam tidak berhasil menggoyahkan keimanan beliau, setan mulai gusar. Dengan kegigihan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, setan membara karena kesal. Bagaimana bisa seorang manusia tetap menyembah dan bersyukur kepada Allah setelah kehilangan semua yang dimilikinya? Gerutu setan kepada pengikutnya. Setan yang licik dan penuh tipu daya memutar otaknya. Mereka berdiskusi, mencari celah untuk menghancurkan Nabi Ayub alaihissalam. Suasana pertemuan para setan itu penuh dengan bisik-bisik kebencian dan dendam. Jika kekayaan dan kesengsaraan tidak membuatnya berpaling, mungkin kita perlu menyerang sesuatu yang lebih dekat dengan hatinya, ujar salah satu setan. Setan utama dengan wajah bengis melangkah maju. Dia memiliki 12 anak laki-laki yang sangat ia cintai. Jika kita mengambil mereka darinya, mungkin imannya akan goyah. Dengan rencana jahat yang matang, setan menjelma menjadi saudara Nabi Ayub. Dalam wujud manusia, setan datang dengan wajah ramah dan penuh senyum. "Saudaraku Ayub," katanya, "aku tahu kau sedang dirundung kesusahan. Sebagai keluarga, aku ingin meringankan bebanmu. Izinkan aku mengundang anak-anakmu ke rumahku untuk menikmati makanan bersama. Anggap ini sebagai bentuk dukungan keluarga." Nabi Ayub yang tulus tidak pernah menyimpan prasangka buruk. Dengan hati yang lapang, ia mengizinkan anak-anaknya pergi. Anak-anak Nabi Ayub pun berangkat ke rumah saudaranya, penuh kegembiraan tanpa menyadari bahaya yang menanti. Di rumah saudara itu, 12 anak laki-laki Nabi Ayub berkumpul dan menikmati makanan yang disajikan. Suasana penuh canda tawa dan kebersamaan. Namun di tengah keceriaan itu, setan memulai rencananya. Dengan satu perintah, setan memanggil angin besar yang mengguncang bangunan rumah tersebut. Dinding-dinding mulai retak dan atapnya bergoyang dengan suara gemuruh. "Apa yang terjadi?" teriak salah satu putra Nabi Ayub, matanya membelalak melihat langit-langit yang mulai runtuh. "Keluarlah, cepat!" Seru yang lain mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Dalam hitungan detik, seluruh rumah roboh menimpa 12 putra Nabi Ayub. Suara jeritan berhenti, digantikan oleh kesunyian mencekam. Kerabat Nabi Ayub mengabarkan duka tersebut dengan kesedihan. "Ayub," kata kerabatnya dengan suara pelan dan prihatin, "aku membawa kabar duka. Anak-anakmu, semua 12 putramu, telah meninggal dunia. Rumah tempat mereka berada roboh dan tidak ada yang selamat." Setan menatap wajah Nabi Ayub, berharap melihat ekspresi keterpurukan, keputusasaan, atau bahkan amarah. Namun yang ia temui adalah ketenangan yang luar biasa. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Nabi Ayub dengan suara yang tenang tabah dan sabar. "Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadanya kami kembali. Anak-anakku adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kini ia telah mengambilnya kembali. Aku ridha dengan kehendaknya." Setan tidak percaya apa yang ia lihat. "Bagaimana mungkin kau tidak merasa marah, Ayub? Anak-anakmu telah mati dalam satu waktu." Nabi Ayub penuh dengan keimanan. "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberiku mereka, maka ia berhak mengambil mereka kapan saja. Aku hanya seorang hamba. Tugasku adalah bersabar dan tetap bersyukur kepadanya." Setan kembali ke kelompoknya dengan wajah penuh kemarahan. Kenapa dia tidak seperti manusia lainnya? Mengapa dia tidak goyah? Bentak setan utama kepada anak buahnya. "Sungguh aneh, Tuan," sahut salah satu pengikutnya. "Biasanya kehilangan anak adalah pukulan terbesar bagi manusia. Tetapi Ayub, dia tetap teguh." Setan utama menggertakkan giginya. "Tidak, kita tidak akan menyerah. Masih ada cara lain. Kita akan terus mencoba sampai dia berpaling dari Allah." Di tengah duka kehilangan anak-anaknya, Nabi Ayub tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air matanya menetes bukan karena kehilangan,
tetapi karena rasa syukur atas segala nikmat yang pernah Allah berikan. Istriku, ujar Nabi Ayub kepada Rahmah, ingatlah bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah. Apapun yang terjadi, ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap bersabar dan tidak pernah berhenti bersyukur. Rahmah, meskipun hatinya terluka, mengangguk. Ia tahu bahwa suaminya adalah seorang manusia yang mulia dan imannya menjadi contoh bagi umat manusia. Kehilangan 12 putranya menjadi ujian yang sangat berat bagi Nabi Ayub alaihissalam. Namun kesabaran, ketabahan, dan keimanannya kepada Allah membuatnya tetap teguh. Iblis yang terus mencoba menggoda Nabi Ayub harus menghadapi kenyataan bahwa rencana-rencana jahatnya tidak akan pernah berhasil melawan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Kisah ini menjadi teladan abadi tentang arti kesabaran dan keimanan di tengah cobaan hidup. Setelah kehilangan harta benda dan anak-anaknya, ujian yang lebih berat menghampiri Nabi Ayub alaihissalam. Iblis yang gagal menggoyahkan keimanannya melalui bencana sebelumnya, memutar otak mencari cara lain. Akhirnya, ia memutuskan untuk menaburkan penyakit kepada tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Dengan perintah iblis, anak buahnya membawa penyakit yang aneh dan mengerikan, menyusup ke tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Tubuh Nabi Ayub alaihissalam mulai melemah. Bentolan-bentolan muncul di kulitnya, mengeluarkan cairan nanah dan bau busuk yang tak tertahankan. Demam yang tinggi, batuk berkepanjangan, dan rasa sakit yang tak henti-hentinya menggerogoti fisiknya. Lambat laun, Nabi Ayub alaihissalam mulai kehilangan tenaga, kulitnya semakin pucat, dan tubuhnya kian kurus. Namun, yang lebih menyakitkan bukanlah penderitaan fisiknya, melainkan sikap orang-orang di sekitarnya. Teman-teman dan kerabatnya satu persatu menjauh, takut tertular penyakit yang dianggap kutukan. Tidak ada yang berani mendekat, kecuali 3 orang yang setia, 2 sahabatnya dan istrinya yang syalihah, Rahmah. Di tengah cobaan yang bertubi-tubi, Rahmah tetap setia menemani suaminya. Ia merawat Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh kasih sayang meskipun hati kecilnya sering diliputi kesedihan. Suatu pagi, Rahmah duduk di samping suaminya yang terbaring lemah di atas tikar lusuh. Ia memperhatikan wajah Nabi Ayub alaihissalam yang semakin tirus, kulitnya yang kusam, dan matanya yang tampak lelah namun tetap bersinar dengan keimanan. Rahmah menarik napas panjang, menahan air matanya. Dalam hatinya, ia mengenang masa lalu yang penuh kebahagiaan. Ia teringat saat rumah mereka dipenuhi suara tawa anak-anak. Saat Nabi Ayub alaihissalam dihormati sebagai seorang pemimpin yang kaya dan dermawan. Kini, semua itu tinggal kenangan. Namun ia tahu bahwa sebagai seorang istri, tugasnya adalah mendampingi suami, apapun keadaannya. Suamiku, bisiknya lembut, meskipun engkau menderita, aku akan tetap di sini mendampingimu. Aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita. Tapi kadang aku tidak bisa menahan rindu akan kehidupan kita yang dulu. Melihat kesetiaan Rahmah, setan mulai merancang rencana baru. Ia mendekati Rahmah, membisikkan kata-kata yang mencoba menggoyahkan hatinya. Rahmah, bisik setan dalam benak perempuan itu. Lihatlah kehidupanmu sekarang. Apa yang tersisa? Kekayaanmu telah lenyap, anak-anakmu telah tiada, dan suamimu kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Apakah Allah tidak adil? Mengapa engkau tidak meminta Ayub untuk berdoa meminta kesembuhan? Tidakkah engkau lelah hidup dalam penderitaan ini? Rahmah yang hatinya mulai goyah, suatu malam berbicara kepada suaminya. Wahai suamiku, sampai kapankah engkau akan bertahan dalam ujian ini? Di mana kekayaanmu, anak-anak kita, dan kebahagiaan kita dulu? Tidakkah engkau ingin berdoa kepada Allah agar membebaskan kita dari penderitaan ini? Jawaban Nabi Ayub kepada istrinya. Nabi Ayub alaihissalam meskipun tubuhnya lemah, mengangkat pandangannya ke arah Rahmah. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, Wahai istriku, engkau menangisi kebahagiaan masa lalu dan meminta aku untuk memohon kesembuhan. Tetapi izinkan aku bertanya, berapa lama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita sebelum ujian ini datang? Rahmah terdiam sejenak, lalu menjawab, 8 tahun, wahai suamiku. Nabi Ayub tersenyum tipis. Jika Allah telah memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita selama 8 tahun,
Tidakkah pantas jika kita bersabar menerima cobaan ini hingga waktu yang seimbang? Aku malu meminta kepada Allah untuk mengangkat ujian ini sebelum kesabaran kita sebanding dengan nikmat yang telah kita terima. Air mata Rahmah akhirnya mengalir. Ia menyadari kedalaman keimanan suaminya dan betapa jauhnya dirinya dari tingkat kesabaran seperti itu. Di tempat lain, dua sahabat Nabi Ayub berbincang tentang ujian berat yang menimpa teman mereka. Jangan-jangan, ujar salah satu dari mereka, Ayub melakukan dosa besar sehingga ia mendapat ujian yang begitu berat. Kekayaannya lenyap, anak-anaknya meninggal, dan kini tubuhnya dihancurkan oleh penyakit. Yang lain menggeleng. Wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Tetapi satu hal yang pasti, kesabaran Ayub adalah sesuatu yang patut kita teladani. Tidak ada manusia lain yang bisa menghadapi cobaan sebesar ini dengan keimanan seperti itu. Jika bukan dia, mungkin kita semua sudah gila karena tekanan seperti ini. Mereka berdua akhirnya menundukkan kepala, mendoakan Nabi Ayub, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Ayub dan keluarganya. Jika Engkau berkehendak, angkatlah penyakitnya. Amin." Cobaan yang dialami Nabi Ayub berlangsung selama 18 tahun. Setiap hari tubuhnya semakin lemah dan penyakitnya semakin parah. Ia telah mencoba berbagai pengobatan herbal dari tabib-tabib terbaik pada zamannya. Namun tidak ada yang berhasil. Orang-orang semakin menjauh, bahkan tidak berani mendekat karena takut tertular penyakit yang dianggap kutukan. Namun di tengah penderitaan itu, Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Dalam keheningan malam, ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kebesarannya, dan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Tidak sekalipun ia mengeluh atau merasa putus asa. Baginya, setiap detik penderitaan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kesabaran Nabi Ayub yang tak tergoyahkan menjadi pelajaran besar bagi istrinya, dua sahabatnya, dan siapapun yang menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesabaran hambanya dan akhirnya memberikan ganjaran yang luar biasa. Tetapi sebelum itu terjadi, ujian terus berlanjut, membuktikan bahwa keimanan Nabi Ayub tidak terpengaruh oleh godaan setan yang terlaknat, penderitaan, atau keraguan manusia lainnya. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa kesabaran dan ketabahan yang tulus tanpa keluhan akan membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari apa yang telah hilang. Penderitaan Nabi Ayub alaihissalam tidak hanya menjadi ujian bagi dirinya, tetapi juga bagi istrinya Rahmah. Setiap hari Rahmah menyaksikan suaminya terbaring lemah. Tubuhnya yang dahulu kuat dan tegap, kini tinggal tulang berbalut kulit. Namun, kesabaran Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah goyah. Ia tetap berzikir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tubuhnya didera rasa sakit yang tak terperikan. Di tengah situasi itu, Rahmah menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Semua orang menjauhi mereka karena takut penyakit Nabi Ayub menular. Demi bertahan hidup, Rahmah harus bekerja. Namun ia terpaksa menyembunyikan identitasnya sebagai istri Nabi Ayub karena masyarakat begitu ketakutan akan penyakit itu. Rahmah bekerja sebagai buruh kasar di rumah seorang saudagar kaya. Ia bekerja keras mencuci, memasak, dan membersihkan rumah demi mendapatkan upah kecil yang cukup untuk membeli makanan sederhana. Namun ia selalu mengenakan cadar untuk menyembunyikan wajahnya. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan, hingga suatu hari seorang rekan kerjanya mulai curiga. "Kenapa Rahmah selalu menutup wajahnya? Bukankah kita semua di sini perempuan?" bisik seorang pekerja kepada majikannya. Majikan itu seorang pria tua yang dikenal pemarah, mendekati Rahmah. "Buka cadarmu," perintahnya tegas. Rahmah terkejut. "Maafkan saya Tuan, saya lebih nyaman mengenakannya." Namun si pekerja lain menambahkan, "Dia itu Rahmah, istri Ayub. Suaminya menderita penyakit yang menjijikkan. Kita bisa tertular kalau membiarkannya di sini." Mendengar itu, majikan Rahmah berteriak marah. "Apa benar ini? Kau istri Ayub?" Rahmah tidak bisa berbohong lagi. Ia mengangguk pelan. "Ya Tuan, tapi penyakit suamiku tidak menular. Saya hanya ingin bekerja untuk menghidupi kami." Majikan itu menggeleng tegas. "Keluar dari sini. Aku tidak mau mengambil risiko. Jangan pernah kembali lagi." Rahmah mencoba menjelaskan,
tetapi majikan itu tak mau mendengarkan. Dengan berat hati, Rahmah meninggalkan pekerjaan itu. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit bagi Rahmah. Setiap tempat kerja yang ia datangi menolak kehadirannya setelah mendengar berita tentang suaminya. Berita itu telah menyebar ke seluruh kota. Ketika tabungan mereka habis, Rahmah termenung di sudut rumah kecil mereka. Ia memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Di hadapannya, suaminya tertidur dengan wajah pucat, napasnya lemah, namun bibirnya tetap bergerak berzikir. Hati Rahmah terasa perih. Ia ingin melakukan sesuatu untuk membahagiakan suaminya, meski hanya sebentar. Akhirnya, Rahmah mengambil keputusan yang berat. Ia memotong rambutnya yang panjang dan indah, yang selama ini menjadi mahkotanya. Rambut seperti miliknya adalah barang berharga di zaman itu, dan Rahmah berhasil menjualnya dengan harga tinggi. Dengan uang itu, ia membeli makanan kesukaan Nabi Ayub alaihissalam. Harapannya sederhana, melihat suaminya tersenyum dan makan dengan lahap. Rahmah pulang dengan membawa makanan yang harum dan menggugah selera. Hatinya penuh harapan, membayangkan senyum suaminya saat menikmati hidangan itu. Sesampainya di rumah, ia meletakkan makanan di hadapan Nabi Ayub alaihissalam. "Wahai suamiku, aku membawakan sesuatu untukmu. Ini makanan kesukaanmu. Silakan makan," katanya lembut sambil tersenyum hangat. Nabi Ayub menatap makanan itu dengan penuh keheranan. "Wahai istriku, dari mana kau mendapatkan makanan ini? Kita tak punya uang, bukan?" Rahmah terdiam, mencoba menghindari pertanyaan itu. "Yang penting kau makan dulu, suamiku. Aku ingin melihatmu bahagia." Namun Nabi Ayub tidak mau menyentuh makanan itu sebelum mendapatkan penjelasan. Dengan nada lembut tapi tegas, ia bertanya lagi, "Wahai istriku, katakanlah yang sebenarnya. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli ini?" Rahmah tetap diam, air matanya mulai mengalir. Ia tidak ingin mengatakan hal yang akan membuat suaminya merasa bersalah. Namun Nabi Ayub berkata dengan serius, "Jika kau diam saja dan tidak jujur, aku bersumpah demi Allah, aku akan mencambukmu 100 kali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kesehatan kembali." Mendengar sumpah itu, Rahmah akhirnya menangis terseduh-seduh. Dengan tangan gemetar, ia membuka jilbabnya, memperlihatkan rambutnya yang kini pendek. Nabi Ayub terdiam, matanya berkaca-kaca melihat pengorbanan istrinya. Ia memegang tangan Rahmah dengan lembut, lalu berkata, "Wahai istriku, apa yang telah kau lakukan demi aku? Bagaimana bisa aku membalas cintamu yang begitu besar ini?" Rahmah terseduh. "Aku hanya ingin kau bahagia, suamiku. Aku tidak peduli dengan apapun selama aku bisa bersamamu." Mereka berdua berpelukan erat menangis dalam keheningan malam. Kemudian, dengan hati yang penuh syukur, mereka menikmati makanan itu bersama, meskipun rasa haru mengiringi setiap suapan. Hari-hari terus berjalan, dan Rahmah tetap setia mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Ia merawat suaminya dengan penuh cinta, membersihkan tubuhnya yang terluka, dan menghiburnya dengan cerita-cerita yang menenangkan. Rahmah tidak pernah takut tertular penyakit suaminya. Baginya, kehadiran Nabi Ayub adalah kekuatan. Dalam kesunyian malam, ia sering berdoa sambil menahan tangis. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui semua ujian ini. Aku hanya memohon kekuatan untuk terus mendampingi suamiku. Jangan biarkan kesabaranku goyah," bisiknya lirih. Rahmah adalah teladan kesetiaan, bukti bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung dalam suka maupun duka. Meskipun dunia seolah memusuhi mereka, Rahmah dan Nabi Ayub tetap saling menguatkan, dengan harapan penuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan Rahmah menjadi cerminan cinta yang tulus dan tak bersyarat. Kesetiaannya terhadap Nabi Ayub alaihissalam menjadi teladan bagi siapa saja yang menghadapi cobaan hidup. Dari kisah ini kita belajar bahwa di balik kesabaran dan keikhlasan, ada ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tiba pada waktunya. Bisikan setan mulai menyerangnya. Iblis terus menggodanya untuk berhenti bersabar dan terus membisikinya dengan keputusasaan. Namun Nabi Ayub mampu menghalau pikiran buruk tersebut. Nabi Ayub pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancangan iblis terhadapnya. "Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 41.
Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan dari penyakitnya dengan mengucapkan doa, Allahumma inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Doa ini tercantum dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 83. Doa tersebut artinya, Ya Allah Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Setelah 18 tahun didera cobaan berupa penyakit yang berat, doa Nabi Ayyub alaihissalam akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah datang kepada beliau dengan perintah yang penuh berkah, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Al-Quran Surah Sya'ad ayat 42. Nabi Ayyub alaihissalam meski tubuhnya lemah akibat penyakit yang diderita selama 18 tahun, segera mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sisa kekuatan yang ada, beliau menghentakkan kakinya ke lantai tanah di sudut rumahnya. Seketika, dari tempat itu memancar sebuah mata air jernih. Air tersebut mengalir deras dengan gemuruh lembut, memantulkan kilauan cahaya seperti mutiara di bawah sinar matahari. Rahmah, istrinya, kebetulan sedang tidak di rumah saat kejadian ini berlangsung. Karena kebutuhan hidup yang mendesak, ia keluar pagi itu mencari pekerjaan di desa sekitar, berharap bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka yang semakin sulit. Nabi Ayyub alaihissalam merasakan pancaran air itu seperti membawa kesejukan dan ketenangan yang luar biasa. Dengan penuh keyakinan, beliau mendekati mata air tersebut dan mulai memercikkan air ke tubuhnya. Setiap percikan membawa perubahan yang luar biasa. Luka-luka di tubuhnya perlahan sembuh, kulitnya yang sebelumnya rusak kini kembali halus dan bersih. Beliau kemudian masuk ke dalam aliran air itu, membasuh seluruh tubuhnya. Saat air menyentuh wajah dan tubuhnya, semua jejak penyakit menghilang tanpa bekas. Kulitnya kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya dan sehat daripada sebelumnya. Cahaya ketampanan tampak memancar dari wajah beliau, menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai mandi, Nabi Ayyub alaihissalam meminum air tersebut dengan penuh syukur. Rasanya begitu sejuk dan lezat, membawa kesegaran ke dalam tubuhnya. Air itu tidak hanya mengembalikan kesehatannya, tetapi juga memberikan kekuatan dan vitalitas yang luar biasa. Tubuh beliau yang semula lemah kini tegap dan bugar, seolah tidak pernah merasakan sakit sebelumnya. Dengan air mata kebahagiaan, Nabi Ayyub alaihissalam mengangkat kedua tangannya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Terima kasih atas rahmat-Mu yang tiada batas. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga. Di sebuah gubuk sederhana di tepian desa, Rahmah, istri Nabi Ayyub alaihissalam, berjalan perlahan menuju rumah mereka. Tubuhnya lelah setelah seharian mencari pekerjaan tanpa hasil. Namun hatinya lebih berat lagi karena harus menyaksikan suaminya yang terus terbaring lemah selama 18 tahun terakhir. Rahmah menggenggam erat keranjang kecilnya yang berisi sisa makanan seadanya. Ketika membuka pintu, Rahmah terpaku. Di hadapannya berdiri seorang pria muda tampan dengan senyum menenangkan. Matanya bercahaya seperti berlian, tubuhnya tegap dan wajahnya memancarkan ketampanan yang luar biasa. Rahmah mundur beberapa langkah, ketakutan dan kebingungan memenuhi pikirannya. Maaf, siapa Anda? Mengapa Anda ada di rumah saya? Tanyanya dengan nada curiga, tangannya meremas ujung jilbabnya. Pria itu tersenyum lembut. Wahai istriku, inilah aku Ayyub, katanya dengan suara hangat yang penuh kasih. Rahmah terdiam, matanya membelalak, menatap pria itu tanpa berkedip. Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Ayyubku sedang sakit. Dia terbaring lemah. Aku tidak mungkin salah mengenali suamiku, ucapnya dengan suara bergetar. Nabi Ayyub mendekati Rahmah dengan perlahan. Rahmah, ini aku. Allah telah menyembuhkan penyakitku. Aku sembuh istriku, katanya seraya menyentuh tangan Rahmah dengan lembut. Rahmah menarik tangannya. Air mata mulai membasahi pipinya. Tidak, ini mustahil, bisiknya. Suaranya serak. Namun ketika Nabi Ayyub berbicara lagi, Rahmah mulai mengenali suaranya. Suara yang ia rindukan. Penuh kelembutan dan kekuatan iman. Rahmah terjatuh berlutut,
Tangannya menutupi wajahnya yang penuh dengan air mata bahagia. Ya Allah, apakah ini mimpi? Apakah engkau benar-benar telah menyembuhkan suamiku? Isaknya. Nabi Ayub membungkuk dan memeluk Rahmah dengan penuh kasih. Ini bukan mimpi, Rahmah. Allah telah mendengar doaku. Ia memberikan kesembuhan setelah bertahun-tahun kita bersabar, katanya sambil mengusap punggung istrinya. Rahmah terisak dalam pelukannya. Aku tidak pernah berhenti berharap, tapi aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ayub, kau tampak lebih sehat dan lebih tampan dari sebelumnya. Serunya masih tidak percaya. Rahmah mengenang kembali perjalanan panjang mereka. Selama bertahun-tahun ia menyaksikan suaminya menderita, namun ia tidak pernah meninggalkan sisi suaminya. Ia bekerja keras menyembunyikan identitasnya sebagai istri Nabi Ayub demi mendapatkan pekerjaan. Keduanya kemudian sujud syukur bersama, memanjatkan doa-doa penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kecil mereka yang dahulu dipenuhi dengan penderitaan kini berubah menjadi tempat penuh kebahagiaan dan berkah. Ayub, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Rahmah dengan penuh harap. Kita akan melanjutkan hidup kita dengan rasa syukur. Aku akan kembali berdakwah dan mengajak orang-orang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kau, Rahmah, akan kembali mendapatkan kebahagiaan yang layak kau miliki. Jawab Nabi Ayub dengan senyuman hangat. Rahmah mengangguk. Aku percaya kepada rencanamu, Ayub. Selama kita bersama, aku yakin Allah akan terus memberkahi kita. Malam itu, tangis bahagia mereka menjadi saksi cinta dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Keduanya bersyukur atas ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena dari ujian itu, mereka menemukan makna kesabaran dan keteguhan iman yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, manakala Ayub sedang mandi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya. Ayub memungutinya dan menyimpannya di bajunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat? Ayub menjawab, benar ya Rabbi, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu. Hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i. Riwayat lain mengatakan, setelah kesehatan Nabi Ayub pulih, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengalir tanpa henti. Suatu hari, saat Nabi Ayub sedang bersantai di halaman rumahnya, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Dua gumpalan awan besar mendekat ke arah rumah mereka. Awan pertama berhenti di atas lumbung gandum yang kosong, sementara awan kedua berada di atas tempat penyimpanan jewawut. Nabi Ayub menyaksikan dengan penuh rasa heran dan kagum. Dalam sekejap, awan pertama menurunkan hujan emas, memenuhi lumbung gandum hingga meluber. Sementara itu, awan kedua menurunkan hujan perak, memenuhi tempat jewawut hingga melimpah. Rahmah yang melihat kejadian itu ikut berseru, Subhanallah, suamiku, Allah benar-benar telah mengembalikan kekayaan kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan tenang, wahai Rahmah, semua ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bersabar. Kekayaan ini hanyalah titipan. Mari kita gunakan untuk kebaikan dan membantu sesama. Selain kekayaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan Nabi Ayub alaihissalam dan rahmah keturunan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan anak-anak mereka yang telah tiada dengan melipat gandakannya. Sebelumnya mereka memiliki 12 anak lelaki yang saleh. Namun kini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 24 anak lelaki yang luar biasa, termasuk Nabi Zulkifli alaihissalam, yang kelak menjadi nabi dan meneruskan ajaran kebenaran. Rahmah yang kembali mengandung merasa takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak pernah menyangka bahwa Allah akan mengembalikan kebahagiaan ini dengan cara yang begitu indah. Anak-anak kita adalah bukti cintanya yang tiada tara. Nabi Ayub alaihissalam merespons dengan senyum hangat. Wahai Rahmah, bersyukurlah selalu kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah diri. Di tengah kebahagiaan yang melimpah, Nabi Ayub alaihissalam teringat akan nazarnya. Beliau pernah bersumpah untuk mencambuk Rahmah 100 kali-kali karena suatu kesalahpahaman saat masa sulit mereka. Namun Nabi Ayub merasa berat untuk melakukannya karena cinta dan rasa hormatnya kepada istrinya begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih memberikan solusi yang penuh keadilan. Allah berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam,
Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpahmu. Al-Quran Surah Sya'ad ayat 44. Nabi Ayub alaihissalam segera mengambil seikat rumput, mengikatnya dan memukulnya perlahan ke tubuh Rahmah 1 kali. Dengan begitu, nazar beliau telah terpenuhi tanpa menyakiti istrinya. Wahai Rahmah, aku telah menunaikan nazarku, namun aku bersumpah bahwa kasih sayangku kepadamu tidak pernah berkurang sedikit pun, kata Nabi Ayub alaihissalam. Rahmah tersenyum dan menjawab, aku tahu suamiku, dan aku pun mencintaimu lebih dari apapun, terutama setelah melihat keteguhan dan kesabaranmu dalam menghadapi ujian ini. Berita tentang kesembuhan dan keberkahan Nabi Ayub tersebar ke seluruh desa. Tetangga-tetangga datang untuk menyaksikan keajaiban ini, membawa rasa kagum sekaligus pelajaran berharga. Di depan para tetangganya, Nabi Ayub mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudara-saudaraku, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Cobaan adalah bentuk cintanya. Bersabarlah dan berserahlah kepadanya, maka kalian akan melihat rahmatnya yang melimpah. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam hidup selama sekitar 70 tahun setelah sembuh dari penyakitnya. Namun ada pula riwayat yang menyatakan bahwa beliau hidup hingga dapat menyaksikan keturunannya hingga generasi keempat, yaitu selama 140 tahun. Setelah sembuh, Nabi Ayub alaihissalam kembali berdakwah dengan penuh kesungguhan, menyebarkan ajaran tauhid, serta tidak henti-hentinya membantu kaum yang lemah dan membutuhkan. Kisah wafatnya Nabi Ayub alaihissalam tidak tercatat secara pasti. Beberapa ulama berpendapat bahwa beliau wafat di usia 93 tahun, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa usianya jauh melampaui angka tersebut. Apapun usianya, yang jelas perjalanan hidup Nabi Ayub adalah teladan nyata tentang kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah pentingnya selalu bersyukur atas nikmat Allah, bersabar dalam menghadapi cobaan, berserah diri kepada kehendaknya, menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melaksanakan nazar sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Kisah Nabi Ayub mengajarkan kita bahwa setiap ujian yang datang adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan iman dan mendekatkan hambanya kepadanya. Sebagaimana Nabi Ayub tetap bersabar dan berserah diri meski menghadapi penderitaan yang luar biasa, demikian pula kita diajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa bersyukur, bersabar, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan kita, yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.